mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya tahu relawan Jokowi termasuk Seknas Jokowi ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebuah video viral Presiden Jokowi berpamitan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebuah video dengan thumbnail yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo di antara pengunjuk rasa di sekitar istana beredar di media sosial. Video itu dibagikan dengan narasi bahwa Presiden Jokowi dengan berat hati berpamitan kepada seluruh rakyat Indonesia. Di Facebook, video tersebut dibagikan oleh akun tersebut pada 22 Juli 2021. Akun ini pun menuliskan narasi berita terkini dengan berat hati Jokowi berpamitan ke seluruh rakyat. News viral Joko Widodo. Video itu juga mencantumkan teks dengan penuh kesadaran Jokowi keluar dari istana. Jokowi benar-benar pasrah ingin dilangsirkan secara terhormat. Hingga artikel dimuat, video tersebut telah disaksikan lebih dari 1.300 kali dan mendapatkan lebih dari 1.200 komentar. Lalu benarkah video itu tentang Jokowi berpamitan kepada seluruh rakyat Indonesia? Untuk memverifikasi klaim tadi, tim cek fakta dari Tempo mula-mula memfragmentasi video itu dengan menggunakan tool InVid. Selanjutnya penelusuran dilakukan dengan menggunakan reverse image tool dari Google dan juga Yandex. Hasilnya, video tadi merupakan kumpulan sejumlah cuplikan video yang berbeda dan tidak satu pun yang menampilkan pernyataan mundur atau perpamitan dari Presiden Jokowi. Video yang identik pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Berita Negara Terkini pada 22 Juli 2021 dengan judul Berita Terkini dengan berat hati Jokowi berpamitan pada seluruh rakyat Indonesia. Video tadi terdiri dari dua segmen. Segmen pertama memperlihatkan seorang pria sedang menunjuk-nunjuk ke arah kamera. Selanjutnya, memperlihatkan seorang pria tengah memegang cangkul. Pada bagian lainnya, terdapat video yang memperlihatkan dua orang secara bergiliran menyampaikan kritik atas kepemimpinan Jokowi. Tempo menemukan jejak digital video identik yang pernah dimuat di YouTube oleh kanal Doa Nusantara pada 8 Juni tahun lalu dengan judul Menghina Presiden dengan Barbar Tak Punya Rasa Takut Sedikit Pun. Sementara video yang memperlihatkan seorang pria tengah memegang cangkul identik dengan video yang pernah diunggah ke TikTok oleh akun @kakjeffrey pada Februari 2021 dengan judul Pesan Penggali Kubur. Pesan kedua dari video tadi memperlihatkan cuplikan video pelantikan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin disertai narasi yang dibacakan oleh pengisi suara. Narasi yang dibacakan pengisi suara pada video itu bersumber dari dua tulisan opini yang dimuat oleh situs Oposisi Cerdas. Opini pertama merupakan tulisan dari Damai Hari Lubis yang dimuat pada 18 Juli 2021 dengan judul Idealnya Jokowi segera pamit kepada seluruh anak bangsa. Berikut ini adalah tulisan opini itu. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan atau LBP sebagai tokoh utama yang diandalkan Presiden sudah berwacana meminta bantuan negara asing untuk menangani kasus COVID-19. Hal ini dia sampaikan resmi kepada masyarakat melalui media publik. Artinya LBP sudah tidak mampu dan sebaiknya Jokowi jangan memaksakan dia untuk terus menjabat. Ini menyangkut nasib nyawa anak bangsa. Oleh sebab kegagalan ini tidak mesti dipertanggungjawabkan terhadap LBP pribadi, melainkan kolektif termasuk pengelola pemerintahan yang tertinggi dari negara RI. Karena tugas ini merupakan kewajiban dalam bentuk koordinasi kabinet dan sinergi, yakni Presiden dan para menteri lainnya. Maka tepat momentum Presiden dan juga seluruh jajaran menyatakan pamit pada rakyat dengan meletakkan jabatan. Alasan mundur tentu kompleks. Selain faktanya tak mampu melindungi kesehatan anak bangsa akibat COVID, sesuai kewajiban yang diperintahkan konstitusi, juga nampak bentuk gejala lainnya yang cukup transparan terkait kegagalan secara merata dalam banyak bidang,
utamanya pada bidang pembangunan ekonomi karena utang yang melilit, serta keterkaitan kesejahteraan hidup masyarakat menengah serta ke bawah, termasuk pada sisi penegakan hukum yang banyak tidak sesuai konstitusi, bahkan melanggar sumber konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tulisan kedua merupakan opini dari Rizal Fadila berjudul Andai Jokowi Mundur atau Dimundurkan yang dimuat pada 10 Juli 2021. Baik tulisan opini pertama dan kedua juga dicantumkan disclaimer berbunyi, rubrik kolom adalah media massa dalam menyampaikan tulisannya, serta opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan oposisi cerdas terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan tersebut, maka sesuai Undang-Undang Pers, bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini. Redaksi juga menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab. Berdasarkan pemeriksaan fakta, video dengan klaim Presiden Jokowi berpamitan pada seluruh rakyat Indonesia adalah keliru. Video itu sama sekali tidak memperlihatkan atau menampilkan Jokowi sedang berpamitan kepada seluruh rakyat Indonesia. Video itu hanya berisi cuplikan video beberapa orang yang mengkritik kepemimpinan Jokowi. Narasi yang dibacakan pengisi suara dalam video juga bersumber dari tulisan opini. Perpanjangan PPKM darurat bisa jadi pintu masuk impeachment Jokowi. Perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) akan menjadi pintu masuk impeachment bagi Presiden. Begitu pandangan yang disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional, UNAS Saiful Anam, yang menilai pemerintah saat ini sedang melakukan kalkulasi apakah perpanjangan PPKM darurat ataukah berakhir. Kegagalan pelaksanaan PPKM darurat bisa menjadi pintu masuk impeachment bagi Presiden. Makanya PPKM darurat ini tentu masih dikalkulasi serius oleh pemerintah, utamanya oleh Jokowi. Ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa 20 Juli. Menurutnya selama PPKM darurat, indikasi menuju pemakzulan mulai muncul. Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan mahasiswa mulai turun ke jalan. Sementara kabinet terlihat tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Rakyat juga semakin geram lantaran bantuan terlambat didistribusikan, dan mereka juga selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung represif, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka untuk itu PPKM ini akan menjadi bom waktu yang cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut Presiden turun dari jabatannya sebelum jabatannya selesai. Belum ada keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM darurat ketika berita ini dimunculkan. Dan menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden yang matang. Pemerintah juga tidak mau terburu-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil. Untuk diketahui, pada malam hari tadi PPKM resmi dilonggarkan mulai awal pekan depan, dan ini adalah deretan kegiatan yang masih dibatasi. Pelonggaran kebijakan penanganan COVID-19 berupa PPKM darurat menjadi sebuah langkah yang diambil dan juga sudah resmi diputuskan Presiden Jokowi pada malam ini. Kepala negara itu menyatakan waktu pelonggaran dimulai pada awal pekan depan yaitu Senin 26 Juli. Sosok yang kerap disapa Jokowi itu menyebut sejumlah aturan pembatasan kegiatan masyarakat masih diberlakukan saat PPKM darurat mulai dilonggarkan.